dinasti Qing, dinasti terakhir Tiongkok, berada dalam keadaan lemah. Rakyat Tiongkok menderita di bawah pemerintahan yang korup dan penindasan dari kekuatan asing. Semua ini membangkitkan semangat perjuangan untuk kebebasan. Kekalahan ini tidak bisa diterima. Kita harus bangkit untuk menunjukkan kekuatan bangsa Tiongkok. Rakyat semakin tidak puas Ibu Suri, pemberontakan Taiping bisa jadi semakin dekat. Jika betul, kita harus melawan pemberontakan dan kekuatan bangsa asing. Ini semua demi masa depan bangsa Tiongkok. Cixi meskipun dikenal sebagai pemimpin yang kuat, dihadapkan pada pemberontakan dari rakyat yang menderita di bawah tekanan ekonomi dan sosial. Sementara bangsawan dan pejabat sekitarnya menikmati kemewahan. Rakyat biasanya menuntut reformasi. Di tengah kemelutan ini, kepemimpinan Cixi tetap berusaha mempertahankan dinasti Qing yang kian melemah. Kita sudah berjuang untuk rakyat yang tertindas. Dinasti Qing tidak akan memikirkan kesejahteraan kita. Mari kita buat Tiongkok yang baru. Bagaimana kita bisa menang? Mereka memiliki tentara yang kuat. Percayalah, kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Bersama kita menghancurkan penindasan. Pemberontakan Taiping salah satu konflik sosial terbesar dalam sejarah Tiongkok, dipimpin oleh Hong Xiuquan yang mengaku sebagai adik Yesus dan berjanji akan menegakkan keadilan bagi rakyat. Pemberontakan ini adalah ledakan kemarahan atas ketidaksetaraan yang meluas. Meskipun akhirnya dihancurkan, pemberontakan ini meninggalkan dampak besar, memicu semangat rakyat untuk terus menuntut keadilan dan perubahan. Kita harus mengambil tindakan untuk kepentingan kita di Korea. Tapi Jepang lebih modern. Kita harus waspada. Jika kita tidak bertindak, kita akan kehilangan segalanya. Perang Tiongkok-Jepang pertama berakhir dengan kekalahan yang menghinakan bagi Tiongkok, mengungkap kekalahan militer dan politik dinasti Qing. Kekalahan ini membawa kemiskinan dan ketidakpuasan yang semakin dalam di kalangan rakyat. Dalam ketidakpuasan ini, tuntutan rakyat akan modernisasi dan reformasi mulai tumbuh, memperkuat tekad rakyat untuk meroboh sistem pemerintahan yang usang. Kita harus bersatu untuk mengusir para penjajah asing karena ini tanah kita. Tapi bagaimana jika mereka menyerang kita dengan kekuatan militer mereka? Kita harus percaya pada kekuatan kita. Pemberontakan Boxer terjadi sebagai reaksi kekerasan terhadap perang asing yang semakin besar di Tiongkok, yang dianggap telah menghancurkan nilai-nilai tradisional dan martabat bangsa. Di bawah tekanan ekonomi, agama, dan budaya asing, kelompok Boxer bangkit untuk mengusir para penjajah dan memulihkan kehormatan tanah air. Meskipun mengalami kekalahan, pemberontakan ini menanamkan semangat nasionalisme yang akan terus membara. Kita telah melihat kehancuran demi kehancuran yang menimpa bangsa ini. Korupsi dan keserakahan dinasti Qing, campur tangan asing, rakyat kita telah menderita. Sudah cukup. Kita harus mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua ini. Tapi Sun, walaupun kita punya semangat, persiapan kita masih minim. Tentara Qing punya senjata, pelatihan, dan anggaran. Mereka tidak akan mudah dikalahkan. Itu benar, tapi ingat, kita tidak hanya berperang dengan senjata, kita berperang dengan ide. Ide akan selalu lebih kuat daripada senjata. Jika kita bisa menenangkan hati rakyat, dinasti Qing tidak akan punya tempat lagi di hati bangsa ini. Aku setuju dengan Sun. Setiap orang yang aku temui di desa dan kota, mereka semua bicara soal keadilan dan perlawanan. Mereka ingin perubahan, mereka siap bahkan jika kita harus mulai lagi dari nol. Betul, rakyat telah menunggu seseorang untuk memperjuangkan mereka. Kita punya keberanian, dan itu adalah modal terbesar kita. Sekarang kita dihadapkan pada pilihan, teman-teman. Kita bisa menanti saat yang sempurna, atau kita bisa menciptakan momen itu sendiri. Lihatlah, perjuangan kita, setiap upaya kita adalah fondasi. Republik adalah tujuan, tapi langkah pertama ada di tangan kita sekarang. Tapi, jika kita gagal, apa yang akan terjadi pada kita? Jika kita gagal, sejarah akan tetap mencatat perjuangan kita sebagai awal dari perubahan. Tapi jika kita berhasil, kita akan membuka babak baru.
Ini lebih besar dari hidup kita sendiri. Mari kita bersatu dan menjadikan ini kenyataan. Kawan-kawan, ini adalah panggilan sejarah. Siapa yang akan berdiri bersamaku untuk Tiongkok yang baru? Sun Yat-sen, dikenal sebagai Bapak Republik Tiongkok, muncul sebagai pemimpin yang memperjuangkan perubahan menyalur. Sun menyuarakan ide-ide tentang demokrasi dan keadilan sosial yang kuat. Di saat rakyat merasa kehilangan arah, visi Sun Yat-sen untuk Tiongkok yaitu bebas dan modern, untuk menjadi pemicu yang menggerakkan seluruh bangsa menuju reformasi. Ini adalah kesempatan kita. Rakyat sudah sangat tidak sabar. Jika kita tidak bertindak sekarang, rakyat akan meragukan kita dan semangat mereka akan padam. Tapi Wuqiang tidak akan mudah kita kuasai. Tentara Qing ada di setiap sudut kota. Mereka siap dengan kekuatan besar dan kita hanya punya keterbatasan senjata. Semua perjuangan punya resiko, Komandan. Tapi ini bukan hanyalah tentang kita. Lihatlah rakyat di luar sana. Mereka sudah lama menunggu. Mereka berharap kita menjadi penyelamat dari belenggu tirani Qing. Aku sudah banyak berbicara dengan banyak pemuda di kota ini. Mereka ingin kemerdekaan. Mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk anak-anak mereka, untuk masa depan Tiongkok. Jika kita bisa berebut Wuqiang, itu akan menjadi simbol bagi seluruh negeri bahwa perubahan tidak bisa dihentikan. Semua mata akan tertuju pada kita dan itu akan mengilhami mereka untuk bergabung pada perjuangan ini. Jika ini adalah perintahmu, Tan, aku siap untuk melaksanakan. Tapi ingat, ini mungkin akan menjadi hari terakhir kita. Kemarin ada surat dari Sun Yat-sen. Ini adalah momen kita. Kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan seperti ini lagi. Bagi Tiongkok yang bebas dari tirani, mari kita tidak ragu-ragu. Kita harus melangkah maju, meski harus membayar harga mahal. Jika itu harga yang harus kita bayar demi kebebasan Tiongkok, aku rela. Setiap tetes darah kita akan menjadi saksi bahwa kita berjuang demi generasi mendatang. Setelah revolusi Xinhai, Tiongkok memasuki era baru yang penuh tantangan menghadapi ketidakstabilan politik dan pertentangan ideologis. Meski rakyat berhasil menggulingkan kekuasaan lama, mereka kini menghadapi perjuangan panjang untuk membangun pemerintahan yang stabil dan mewujudkan cita-cita republik yang diimpikan. Kita berhasil. Akhirnya dinasti Qing sudah jatuh. Apakah ini berarti kita benar-benar sudah bebas? Mungkin saja, tapi tidak terlalu lama. Kita baru saja mengusir para penguasa lama. Tantangan terbesar masih menunggu kita. Memang benar, tapi setidaknya kita memiliki harapan. Harapan bahwa keadilan akan datang. Perjuangan kita belum selesai, kawan-kawan. Mendirikan republik hanya langkah pertama. Kita harus memastikan bahwa republik ini berdiri untuk rakyat semua, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa. Aku setuju, kita harus benar-benar memastikan hak-hak kita terjaga dan bahwa pemerintah yang baru benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Benar sekali, inilah masa depan yang kita inginkan. Namun kita tetap harus terus berjuang untuk memperoleh apa yang kita peroleh hari ini, karena tidak diambil dari kita lagi. Merdeka! Revolusi Tiongkok telah membuat perubahan besar yang membentuk masa depan bangsa, dari kekaisaran menuju republik, dan akhirnya menuju sistem pemerintahan komunis. Perjalanan panjang ini menggambarkan keteguhan rakyat Tiongkok dalam meraih kemerdekaan dan kesejahteraan, meskipun penuh dengan konflik dan tantangan. Dengan narasi ini, konflik sosial dan tantangan di tiap periode lebih tergambarkan.
bersama dengan jalan menuju penyelesaian dalam berbentuk transformasi besar Tiongkok. Hari ini kita bangkit dari segala penderitaan. Setelah bertahun-tahun didera perang kemiskinan dan penindasan, kini kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Republik Rakyat Tiongkok akan menjadi tonggak kebangkitan bangsa kita. Masa depan yang cerah tanpa penindasan. Kita adalah bangsa yang kuat dan mulai hari ini kita akan berdiri setara dengan bangsa lain. Ini adalah kemenangan bagi kita semua. Kita berjuang. Akhirnya. Hidup Tiongkok baru. Tapi Sun, walaupun kita punya semangat, tentara kita masih... Ya Allah. Kita harus mengambil langkah berani. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri pemerintahan Qing dan memperjuangkan republik. Tapi kekuasaan itu masih kuat. Kita belum siap. Kita tidak akan pernah siap jika harus menunggu. Rakyat sudah siap, kita harus bergerak sekarang. Ini adalah kesempatan kita. Rakyat sudah sangat tidak sabar. Jika kita tidak bertindak sekarang, maka rakyat akan melakukan kita dan mereka akan padam semangatnya. Tapi Wujiang tidak akan mudah kita kuasai. Tentara Qing ada di setiap sudut kota. Kekuatan besar dan kita hanya mempunyai persenjataan terbatas. Hai guys. Domba yang tersesat. Berhenti! Orang udah capek, jangan dibuat capek. Maaf ya. Kenapa masuk 16? Ya, pertanyaan masih aja dah. Walaupun sekolah kotak juga gue tetap cinta. Kami dari kelompok Revolusi Tiongkok ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fitra Zalika Mohune. Saya Nadine Septia Ramadhania. Saya Zareza Tunisa. Saya Najwa Rasuti. Saya Ramadhania. Saya Wadila Suti. Saya Tasya Manitia. Saya Nabil Khairul Asdianto. Saya Faizal Murtaza Gifandri. Saya Muhammad Fatih Irsyad. Selamat menonton.